Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kana budayin sunnah nam salihim khairul maghdubi alaihim waladdallin. Idza kana ari kalaneon ditemu apa yaumul qiyamati dina kiamat yakti mongko teka sapa kaum fayaqifuna mongko padha leren utawa mogok sapa kaum ala sirati ngatasi jembatan jahanam sanes siratal mustaqim lagi kathah sing ngaos jembatan jahanam diarani siratal mustaqim bedane apa karo siratal ladina an'amta alaihim ya bekuna padha nangis sapa kaum fayuqalu mongko den ucapake lahu maring kaum apa jawizu lewato sira kabeh ala sirati ing atase jembatan fayaquluna mongko padha ngucap sapa kaum nakhafu di sapa ingsun minan nari saking neraka binjing tekalane sampun dina kiamat wonten setunggalipun gerombolane kaum niku padha mogok dhateng jembatan jahanam padha leren melaku ora melaku maju ora maju mundur ora mundur padha nangis kuweden kabeh diaturne diucapkan pada kaum itu lintasi jembatan ini. Lintasi. Maka kaum itu mengatakan nakhofu minan nar, saya takut jatuh ke neraka. Saya takut jatuh ke neraka. Nangis. Dia menangis. Fayaqulu mongko ngucap sapa Jibril alaihi salam. Kaifa kuntum tamuruna 'alal bahr? Kaifa hali kaya ngopo kuntum ana sira kabeh kutamuruna lewatan sira kabeh alal bahri ngatasi segara. Ya caramu kamu bisa lewat di lautan gimana? Kamu tidak tenggelam gimana? Ya kok bisa kalau di jembatan? Kalau di lautan. Sedangkan kamu di jembatan kok tidak berani. Fayaquluna mongko padha ngucap sapa kaum bisufuni. Saya lewat di lautan itu karena ada perahu, karena ada kapalnya malaikat. Jadi saya selamat, tidak tenggelam. Fayu'ta mongko den tekaake apa bimasajida pira-pira masjid. Kanu kang ana sapa kaum iku yusalluna padha salat sapa kaum fiha ing dalem masjid atau masajid kasufuni kaya dene perahu fayar kubunaha mongko padha numpak sapa kaum ing sufun utawa masajid waya murunalan padha lewatan sapa kaum malas sirati ngasati jembatan. Karena dia mengatakan bahwa kalau di lautan dia pakai kapal, pakai perahu, maka oleh malaikat didatangkan masjid, yang mana masjid itu yang kebiasaan dibuat jamaah tekala di alam dunia. Didatangkannya masjid berupa masjid enggak sebagaimana perahu. Dia didatangkan dengan bentuk unta. Itu loh. Terus dia numpak semuanya. Dan semua bisa melintasi. Bisa melintasi jembatan itu. Dia selamat, tidak jatuh. Wa ananas radhiyallahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa jeneng nabi tuhsaru den kumpulake apa masajidud dunya pira-pira masjid dunya. Ka'annaha koyo temen seduni masjid itu bukhtun. Iku bukhtun unta. Bidun kang putih-putih pebukhat. Qawaimuha kang utai pira-pira sikile bukhtun biasa ngarep.
biasa. Iku minal ambari saking ambar wa anaquha utawi pira-pira gulune bukhtun iku minaz za'faron. Saking za'faron waru usuhum utai pira-pira sirai bukhtun iku minal miski. Asmatuha utai pira-pira kendhaline bukhtun iku minaz zabarjati saking zamrud. Wal muazzinuna utawi wong kang padha adzan niku yakuduna ha padha nuntun sapa muadzinun ing bukht. Wal a'immatu utawi pira-pira imami masjid iku yaksukuna ha padha ngiring sapa a'immah ing bukht. Wal muhafizuna utawi wong kang ngreksa kabeh ala salat ing atase salat berjamaah di masjid iku yatabi'unaha padha nututi sapa muhafidun ing bukhtun faya'buruna mongko padha lewatan utawa nglewati sapa kabeh mulai dari muazzin a'immah muhafidun fi arasatil kiamat ing dalem pira-pira pelatarane kiamat. Nanti itu masjid-masjid dunia dikumpulkan semua. Laksana unta-unta yang putih-putih. Kaki depannya itu pakai ambar. Lehernya za'faron. Kepalanya dari misik. Dan kendalinya itu dari zamrud. Orang-orang yang kebiasaan adzan di dunia semua itu yang menuntun. Imamnya yang menggiring, yang orang-orang makmum yang biasa jamaah di situ itu mengikuti semuanya, lewat semuanya di pelataran kiamat nanti. Fayaqulu haula'i malaikatu. Diucapkan Allah, ini apa golangnya malaikat mukarrabun? Atau anbiya mursalin atau nabi yang terutus. Kok wong podo ganteng-ganteng, podo tampan-tampan, semuanya bercahaya. Siapa ini? Ini malaikat ini. Atau ini nabi semua? Fayuqalu mongko den ucapake apa haula illadina khafadhu ala salatil jamaati min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Ini bukan malaikat. Ini bukan nabi. Ini bukan mursalin. Tapi semuanya itu adalah orang-orang yang menjaga jamaah di masjid itu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa semuanya, mari kita istiqomahkan. Kita selalu giat dalam syiar agama yang merupakan berjamaah. Karena jamaah termasuk syiar agama. Orang-orang yang sama mengerti. Orang yang mengerti ilmu. Mari dibawa umat. Dibawa dalam kebenaran. Dibawa peningkatan ibadah. Dibawa untuk memberikan ilmu dalam dadanya. Malah kadang-kadang itu orang yang mengerti hukum. Tidak mau ada adzan. Anak yang pondok pesantren. Tidak dengar itu semuanya. Malah orang-orang yang tua renta, giginya yang sudah ompong, telinganya budek, dan matanya bahkan terkadang buta. Itu malah yang selalu istiqomah. Itu yang selalu kontinu. Dia yang selalu giat. Tapi orang-orang yang mengerti ilmu, aras-arasan minyak orang. Onga-onga orang. Itu kadang-kadang macam itu. Itu malah yang mengerti agama. Sama dengan hal ekonomi. Orang-orang bodoh kadang-kadang dikatakan bank itu takut. Takut. Seperti santri dulu. Kiai-kiai dulu. Yang mengaji di pondok pesantren. Basul Masail pondok pesantren. Jaro manfaatan haram. Haram. Tapi kalau sudah pulang ke rumah. Butuh modal, maka ebang ditafsir. Ebang ditafsir karena kepentingan pribadi. Bangkrut itu nanti.
Saya tidak akan mengatakan halal dan haram. Bangkrut. Buktikan aja nanti. Kalau nanti mengatakan halal dan haramnya sing begini, alasannya begini, alasannya begini. Udah bangkrut. Buktikan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Mari kita fokus. Ibadah. Jangan sampai kita itu ketinggalan sholat atau meninggalkan sholat gara-gara kita itu punya pangkat. Kita meninggalkan jamaah karena kita itu punya kewajiban. Kita meninggalkan ibadah karena kita itu menjadi tokoh masyarakat. Karena kita itu petani. Karena begini dan begini. 1000 alasan. Maaf. Biasanya kalau di pujian itu eman-eman wong ayu dak sholat. Ayu endi Mbak Siti Asia. Mbak Siti Aisyah. Eman-eman wong melarat ora ibadah. Melarat endi karo Nabi Ayub. Itu biasa. Tapi kalau di sini lain. Eman banget wong sing pangkat meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat karena pangkatnya, fahuwa ma'a Fir'aun. Nanti dia akan bersama dengan Fir'aun. Orang yang meninggalkan sholat karena hartanya, fahuwa ma'a Qarun. Dia nanti akan berkumpul dengan Qarun. Wa man saghalathu an hariyasah. Jikalau dia karena punya kedudukan, karena menjadi DPR, karena menjadi bayan, karena menjadi carik, karena menjadi kepala desa, karena menjadi camat, karena menjadi ini dan ini, dia meninggalkan sholat. Fahuwa ma'ahaman. Maka dia akan bersama dengan Patih Haman, dengan Menteri Haman, menterinya Firaun. Sangat hati-hati. Karena ada tersendiri di sini yang akan diikuti karena kamu itu betul-betul meninggalkan sholat. Karena apa? Ini sangat. Kalau kamu meninggalkan sholat karena tijarah, karena perdagangannya, fahuwa ma'a Ubay bin Khalaf. Dia akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Hati-hati para pemirsa. Mari kita sholat. Jangan dibuat alasan. Apa itu alasannya? Tanamkan keselamatan kita. Amankan diri ini sampai nanti kita itu pergi atau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Terusannya faidatun jaa fil khabar annal muadzzinina ida atau as-sirata yajiduna alaihi najaib min nurin musarrajatin minal yakut wa zabarjat. Nanti itu kalau sudah di kiamat, kalau orang-orang sudah mendatangi semua ke jembatan, orang yang adan datang ke jembatan, dan di situ di kanan kirinya menjumpai cahaya-cahaya, yang mana cahaya itu apa itu namanya? Kalau istilah orang Jawa ditretes, dihiasi dengan yakut, intan merah, dengan zamrud, intan biru, hijau. Fatatayyara bihim ala sirat. Dan cahaya-cahaya dan yakut-yakut itu semua berterbangan dengan orang yang ada. Di atas jembatan berterbangan orang-orang yang adan-adan itu. Fatatayyara bihim. Dia terbang bersama orang yang ahli azan. Wa yashfa'u kullu wahidin fi arba'ina alfan. Orang tukang adzan satu itu nanti bisa menolong orang 40.000. Coba bayangkan. Ada orang ahli adzan satu di desamu. Maaf. Satu desa itu paling banyak 12.000 rakyatnya. Satu desa. Padahal orang ahli adzan bisa menolong 40.000. 40.000 orang. Masih kurang kan kalau kita bandingkan dengan satu desa kita.
Makanya mari kita topang, mari kita dukung orang yang ahli adzan. Karena itu akan bisa menolong kepada kita semuanya. Jangan kamu caci karena pernapasannya jelek, karena suaranya jelek. Kamu caci, kamu cibir. Udah ndak ikut adzan, ndak ikut jamaah, malah mencibir lagi. Masya Allah. Dan nanti wa yamurru fi nuril muadzini alfu rajulin wa alfu imra'atin. Dan nanti orang-orang 1000 laki-laki dan 1000 wanita bisa berjalan di cahayanya orang yang adzan. Satu, orang yang adzan satu. Itu cahayanya bisa dilewati. Lek cara orang Jawa iso dicunyuk. Melu-melu. Ikut-ikut ke cahaya itu cukup, mencukupi. 1000 laki-laki dan 1000 wanita. Masya Allah. Mari semuanya kaum muslimin dan muslimat. Kalau bisa azanlah. Kalau tidak bisa berjamaahlah. Kalau tidak berjamaah di masjid, ya jamaahlah di rumah. Yang penting tanamkan kesenangan hati untuk sholat berjamaah. Karena untuk sholat berjamaah itu sangat besar, fadilahnya besar, dan itu semua akan membawa dampak kebaikan di dalam kekeluargaan kita, dalam kenyamanan, ketenangan, dalam kehidupan, apalagi berhubungan dengan ekonomi. Insya Allah orang yang selalu berjamaah itu akan barokah, manfaat. Karena orang yang tarikus shalah itu mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anzalallahu fi ba'di kutubihi tarikas salati mal'unun, tarikus salati mal'unun, wajaruhu in radiya bihi mal'unun. Orang Allah menurunkan di dalam sebagian kitabnya bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu dilaknat. Bahkan tetangganya pun itu dilaknat kalau radiya bihi. Lek dia itu ikut ridho. Ada kiai biar itu tidak sholat, itu biar tidak sholat. Itu siapa tahu nanti terbuka hatinya itu kiai salah. Jangan diikuti macam itu. Justru kita itu ingkar fil kolbi. Kita benci fil kolbi. Ingkar itu kebencian. Benci bukan karena kepada orangnya, tapi benci karena tarkus sholahnya. Karena kalau kita tidak ikut andil dalam kebencian ini, maka kamu pun yang menjadi tetangganya ikut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarikus salati mal'unun, wajaruhu in radiya bi mal'unun. Orang yang menjadi tetangganya, yang dia ikut-ikut menerima legowo hati, dia tidak sholat, maka kita pun tetap akan ikut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa semuanya, orang beribadah merupakan sholat. Ini sangat-sangat besar. Satu sujudan dalam sholat itu tidak bisa ditolak ukur dengan ratusan tahun ibadah yang lain. Coba kita lihat, iblis itu berapa ribu tahun ibadah. Bahkan di dalam satu kitab, iblis pernah menjadi khazinul jannah. Dipercaya oleh Allah, diberi mandat untuk menjaga surga. Tapi tekala iblis tidak mau sujud kepada Adam aja, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bersujud kepada makhluknya Allah. Apalagi kita menolak disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ai tauhid, menyatukan diri dalam Allah, yakni nafil uluhiyah wa isbatil uluhiyah. Kita menafikan sifat ketuhanan yang lain, tapi kita menetapkan satu ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'la a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin.